Shalom, shalom. Hai, halo adik-adik semuanya. Bertemu lagi di cerita tokoh Alkitab hari ini bersama Mbak Ella. Dan kita akan kembali belajar mengenai tokoh Alkitab. Hari ini kita mau belajar tentang Paulus. Paulus yang dilahirkan dengan nama Saulus, yang tinggal di kota Tarsus. Nah, kalau begitu berarti bagaimana ya? Kok namanya bisa berubah menjadi Paulus, adik-adik? Nah, mari kita lihat ceritanya. Jadi, ceritanya adik-adik, saat Saulus masih muda, itu dia sangat membenci orang-orang yang mengikuti Kristus. Wah, Saulus ini juga memiliki tekad untuk menghapus semua orang Kristen. Dan ia juga tak kenal lelah loh adik-adik, karena ia menganggap aksinya itu sebagai pengabdian kepada Allah. Jadi Saulus ini salah ya adik-adik, melakukan perbuatan yang salah dan jahat kepada orang lain. Dia lebih suka memukul, berbuat jahat kepada orang yang tidak bersalah. Bahkan dia juga membunuh serta membinasakan mereka semua. Dalam kitab Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga juga menyatakan seperti ini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Wah, jahat sekali ya adik-adik. Ternyata Saulus itu begitu tidak menyukai para pengikut Kristus. Nah, pada suatu hari Saulus ini mendengar nih adik-adik, bahwa ternyata banyak sekali para pengikut Kristus itu yang tinggal dan berada di kota yang bernama kota Damsyik. Nah, setelah mendengar kabar ini adik-adik, Saulus semakin ingin menjalani keinginannya untuk membinasakan para pengikut Kristus, untuk membunuh para pengikut Tuhan. Sampai-sampai Saulus itu meminta kepada imam besar untuk menelusuri kota Damsyik dengan meminta surat kuasa darinya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, sehingga nantinya ia dapat menangkap dan membawa mereka ke pengadilan di Yerusalem. Lalu pergilah Saulus ke kota Damsyik. Namun pada saat di tengah perjalanannya adik-adik, apa yang Saulus hadapi? Ternyata saat dalam perjalanannya, Saulus itu melihat cahaya yang sangat terang yang datang menghampiri kepadanya. Wah, kira-kira cahaya itu apa ya adik-adik? Siapa ya yang datang dengan cahaya yang sangat terang itu? Adik-adik tahu nggak siapa itu? Ya, betul adik-adik. Dia adalah Yesus Kristus yang datang menemui Saulus. Lalu kira-kira yang dikatakan oleh Yesus kepada Saulus apa adik-adik? Jadi pada saat itu Yesus berkata begini, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Nah, ternyata di sini Tuhan Yesus juga merasa sedih adik-adik. Tuhan Yesus merasa sedih melihat apa yang sudah dilakukan Saulus selama ini.
bahwa Saulus selalu berbuat jahat kepada orang-orang lain, bahkan kepada pengikut Yesus. Lalu saat Saulus ditanya begitu sama Tuhan, lalu Saulus menjawab seperti ini, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan kembali menjawab, katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, di sini adik-adik yang sangat disayangkan dari Saulus lagi itu adalah bahwa ada beberapa yang mengatakan mungkin ini adalah bukan perjumpaan yang pertama untuk Saulus dengan Yesus. Jadi ada yang mengutarakan pendapat bahwa mungkin Saulus itu mengetahui Yesus dan sudah pernah menyaksikan tentang kematiannya. Jadi dia sudah tahu akan cerita Yesus, namun masih saja membenci pengikut-pengikutnya. Nah, melanjutkan cerita yang tadi adik-adik. Setelah mendapatkan perjumpaan dengan Yesus itu, seketika itu juga Saulus tidak dapat melihat. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat. Wah, bagaimana ya adik-adik rasanya kalau tidak bisa melihat, apalagi selama 3 hari. Nah, kemudian setelah itu datanglah firman Tuhan kepada seorang yang hidupnya saleh dan taat beragama, yaitu kepada seorang bernama Ananias. Siapa adik-adik? Ananias. Tuhan meminta kepada Ananias untuk menyembuhkan Saulus dari kebutaannya. Pada awalnya memang Ananias juga bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa harus Saulus yang disembuhkan? Karena kan dia orangnya jahat. Namun karena menyadari bahwa hal itu merupakan utusan Tuhan dan kehendak Tuhan, maka Ananias pun pada akhirnya pergi menemui Saulus dan membantu untuk menyembuhkan kebutaannya. Dengan begitu juga, nama Saulus pun kemudian juga turut dirubah adik-adik. Jadi yang awalnya bernama Saulus, kemudian menjadi Paulus. Nah, sekarang setelah Paulus mendapatkan penglihatannya lagi, Paulus dapat melihat. Ia kemudian bertobat dan mulai tinggal bersama dengan murid-murid Yesus beberapa hari di Damsyik. Ia juga memulai kehidupan yang baru dengan berbuat hal-hal yang baik. Mulai saat itulah Paulus kemudian memulai pewartaannya untuk mewartakan Yesus, Putra Allah yang hidup. Dalam pewartaannya, Paulus juga ditemani oleh seorang yang lain bernama Barnabas. Paulus kemudian dikenal sebagai orang yang memiliki semangat yang berapi-api. Nah, Paulus juga dikenal sebagai orang yang memiliki ciri-ciri orang yang beragama. Jadi kehidupannya setelah ia bisa melihat lagi, setelah namanya berubah menjadi Paulus adik-adik, ia hidup bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan pengikut Tuhan, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, itu dia adik-adik untuk cerita tokoh Alkitab hari ini. Dan sampai ketemu di cerita tokoh Alkitab minggu depan. Dan bye-bye. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati.